buat semua. Halo, Ya, selamat Romo malam terdengar semua. tadi Ya, sedang oke. dinyalakan untuk rekamannya. Tapi Oh, ini wajah Romo belum terlihat, Romo baru eh, suaranya saja. Oke, sudah sekarang. oke, ya. Selamat malam semua. Terima Selamat malam, kasih kita Romo. berjumpa kembali untuk kesekian. Terima kasih kita berjumpa kembali untuk kesekian kalinya. Dan setiap orang yang hadir pada malam hari ini tanpa terkecuali menginginkan kebahagiaan itu. Dan kita semua pasti pernah mengalami atau melewati masa-masa bahagia. Tetapi kita juga mungkin merasa tidak bahagia. Dan kenapa kita tidak bisa bahagia? Ada hal yang paling menarik dalam hidup kita yang harus kita sadari. Karena kita tidak benar-benar hadir. Kehadiran itu sangat penting. Hadir saat ini, mungkin Anda merasa bahagia jika tidak terlalu memikirkan apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Kita harus memikirkan apa yang saat ini, yang telah terjadi dan apa yang telah terjadi. Kita harus hadir, pikir yang baik. Ketika kita berpikir yang baik, berpikir yang positif, maka kita akan menemukan kebahagiaan itu. Jika kita selalu memikirkan masa depan dan masa lalu, Anda akan terlalu banyak menghabiskan waktu pada saat ini. Seringkali kita tidak bisa bahagia. Karena kita terlalu memikirkan masa lalu kita yang telah kita lewat. Dan juga terlalu mencemaskan masa depan. Sehingga pada akhirnya mengabaikan masa kini. Mungkin kita terlalu cemas. Kapan saya sembuh? Mungkin saya terlalu cemas. Kenapa saya seperti ini? Mungkin saya terlalu meragukan. Atau saya kemudian berpikir bahwa saya tidak mampu. Maka saya tidak sungguh-sungguh hadir saat ini. Ketika kita sungguh-sungguh hadir saat ini, maka sebenarnya kebahagiaan telah kita ciptakan. Kebahagiaan sangat terkait dengan kehidupan saat ini. Saat ini kebahagiaan kita sangat terkait. Otak kita tidak benar-benar mengetahui perbedaan antara emosi yang Anda rasakan saat ini dan emosi yang Anda ingat kembali. Ada dua emosi. Emosi yang saat ini dan juga emosi yang kita ingat kembali. Tetapi malam ini ada sesuatu hal yang istimewa. Setiap kita pasti memiliki foto-foto, mengoleksi foto-foto terbaik di tahun berapa, dan setiap orang dikatakan modern pada masanya. Modern pada masanya di tahun 80-an ketika orang yang rambut tebal, gondrong, itu modern. Tetapi saat ini, atau menggunakan celana yang komprang, itu modern. Tetapi sekarang, jeans botol, kakinya kecil. Tetapi itu modern. Nah, kebahagiaan kita malam ini adalah kebahagiaan yang sederhana. Bahwa kita harus belajar untuk hadir sebetulnya saat ini. Kita sungguh-sungguh bahwa apa yang kita alami saat ini, entah itu sesuatu yang tidak baik atau negatif, tetapi sungguh-sungguh memberi diri untuk hadir. Maka pada akhirnya kita akan keluar. Ujian yang saat ini kita alami, mari kita belajar bahwa itu cara Tuhan untuk membentuk kita, untuk menjadikan kita lebih dewasa dan lebih matang, dan memaksa kita dan menyadarkan kita untuk sungguh-sungguh hadir. Sungguh-sungguh hadir berarti menghargai masa kini. Jangan sampai kita terlalu memikirkan masa depan dan dan meragukan masa, kita terlalu memikirkan masa lalu dan mencemaskan masa depan sehingga kita mengabaikan masa kini. Hadir itu sungguh-sungguh penting. Hadir. Kehadiran itu penting. Mari kita memberikan rasa hadir untuk diri kita sendiri. Yang kedua, mari kita belajar. Orang tidak bisa bahagia juga karena overthinking. Overthinking atau berpikir berlebihan. Berpikir terlalu berlebihan bisa membuat dia tidak bahagia.
Mungkin dia berpikir bahwa dia akan mengubah segalanya. Tetapi pada akhirnya dia sendiri tidak mampu untuk menguasai dirinya sendiri. Mungkin dia berpikir bahwa saya memiliki segalanya, saya akan lebih mudah. Tetapi yang paling penting adalah kita harus memiliki manusia itu sendiri. Ketika kita mampu memiliki atau menjalin persaudaraan dengan setiap orang yang kita jumpai dari hari ke hari, maka pada akhirnya itu membuat kita tidak overthinking. Ketika kita mampu bergaul, ketika kita mampu menemukan bahwa setiap orang memiliki keunikan, setiap orang memiliki kemampuan, setiap orang memiliki kesadaran, setiap orang memiliki kasih, disitulah kita akan tahu kalau kita tidak perlu berbicara berlebihan. Ketika kita berbicara berlebihan, sebenarnya kita tidak memiliki apa-apa. Tetapi ketika kita diam, kita mau berjalan bersama, mau menerima kelebihan dia dan sebagai kekurangan saya menjadi kelebihan dia, maka pada akhirnya kita tidak akan pernah overthinking. Overthinking berpikir berlebihan. Mari kita sadar bahwa langit itu tinggi tanpa penjelasan. Kenapa langit tinggi tanpa penjelasan? Karena pada akhirnya semua orang akan mengakui. Tidak perlu berbicara berlebihan, tidak penting. Karena yang paling penting adalah ketika kita berbicara apa adanya. Tidak perlu overthinking. Nanti kebahagiaan itu pada akhirnya. Kita berbicara, tahun depan saya akan membangun rumah. Tahun depan saya akan membeli mobil. Tahun depan saya akan berangkat ke sini. Bertur ke Jepang. Berangkat ke Singapura. Tetapi pada akhirnya tidak terjadi apa-apa. Kenapa kita harus bicarakan? Berbicara berlebihan sebenarnya pada akhirnya memenjarakan diri kita sendiri. Kenapa kita tidak bahagia? Maka belajarlah untuk berbicara apa adanya. Orang tidak bahagia juga hanya karena apa? Menganggap materi membawa kebahagiaan. Materi tidak membawa semua kebahagiaan. Seringkali kita memiliki semua yang kita ada. Kita memiliki semua. Tetapi pada akhirnya kita juga tetap merasa kesepian. Kenapa kita merasa kesepian? Karena kita tidak punya hati untuk selalu dan senantiasa, tangan kita tidak terlalu panjang untuk menolong orang. Telinga kita tidak terlalu peka untuk mendengar. Dan hati kita tidak terlalu terbuka. Maka pada akhirnya kita belajar bahwa semua yang kita miliki menjadi hampa. Kehidupan akan lebih bernilai ketika kita bermanfaat bagi orang lain. Ketika kita bermanfaat bagi orang lain, maka pada akhirnya kita akan tahu bahwa ternyata orang-orang di sekeliling kita adalah harta yang abadi. Harta yang sesungguhnya adalah dia yang selalu tersenyum untuk kita. Ketika kita mampu membuat dia tersenyum, ketika kita mampu membangkitkan dia dan memberikan dia rasa percaya diri hari ini, dan dia mampu berpikir dan bermimpi untuk menata masa depan, itulah kebahagiaan. Maka bukan hanya soal materi, tetapi orang-orang di sekitar kita yang bisa buat dia bahagia, itu berarti itu adalah harta yang sesungguhnya. Kita juga belajar bahwa ketika harta tidak mampu untuk membuat kita bahagia, tetapi harta ada di sekitar kita. Teman-teman kita adalah harta yang sesungguhnya. Kita juga belajar bahwa orang tidak bisa bahagia karena takut dengan kesendirian. Dia takut sendiri. Kenapa takut sendiri? Ketika kita mau menemukan diri, mari kita kembali kepada diri kita sendiri. Seorang penulis katakan bahwa jika Anda ingin mendengarkan suara Tuhan, Anda perlu mengecilkan volume dunia. Volume dunia. Mari kita menarik diri dari keramaian. Kita perlu diam sejenak. Kita berpikir, sejauh mana saya melangkah? Sejauh mana saya berguna bagi orang lain? Maka ketika kita dalam kesendirian, kita akan menemukan hal-hal itu. Tetapi mari kita juga menyadari bahwa ketika kita ada di tempat-tempat yang terbuang, mungkin kita juga ada di rumah sakit, Saat itulah baru kita tahu bahwa doa sesungguhnya itu lahir di tembok-temboknya rumah sakit.
Itu tulis Paus Fransiskus. Ketika orang berada di rumah sakit, doa-doanya begitu khusyuk dan dia meminta kepada Tuhan bahwa saya akan sembuh. Ketika dia meminta dengan sungguh-sungguh, maka pada akhirnya dia akan menemukan mujizat itu. Tidak perlu takut untuk sendiri. Tidak perlu takut sendiri. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Seringkali ketakutan itu telah merampas kebahagiaan itu. Biarkan supaya kebahagiaan itu selalu ada. Seringkali kita tidak mampu untuk mengelola diri kita sendiri. Sehingga pada akhirnya kita sendirilah yang terjebak di dalamnya. Malam ini mari kita berpikir kembali untuk tidak boleh takut dengan kesendirian. Setiap orang yang hidup di dalam kesendirian berarti dia masuk ke dalam dirinya sendiri. Karena perjalanan terjauh adalah berjalan menuju diri kita sendiri. Berjalan menuju diri sendiri, itu adalah perjalanan terjauh. Ketika orang mampu melihat kelemahan-kelemahannya, ketika orang mampu melihat keterbatasannya, disitulah dia masuk ke dalam dirinya dan dia terbuka dengan orang lain, maka kelebihan pada orang lain akan mengisi kekurangannya, maka dia tidak akan pernah merasa kesendirian. Tetapi dia takut sendiri, dia takut untuk merefleksikan diri, maka pada akhirnya setiap orang yang mau melampaui dia selalu merasa cemas, takut. Kenapa dia takut? Karena dia tidak mau orang melebihi dia. Kenapa dia takut orang mau melebihi dia? Karena dia jarang untuk masuk ke dalam dirinya sendiri. Dia takut kesendirian. Ketika dia berjuang untuk ada dalam keramaian, tetapi keramaian itu keramaian semu. Kita juga belajar bahwa padahal dalam hidup ini kita juga membutuhkan hal-hal yang perlu yang namanya privasi. Di dalam kesendirian itu, mari kita belajar bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan selalu menyertai kita. Mari kita kembali pada diri kita sendiri. Yang menolong diri kita, yang menolong kita supaya membantu kita untuk bahagia, tidak ada orang lain selain diri kita sendiri. Hal lain yang membuat kita tidak bahagia adalah pikiran negatif. Ketika kita berpikir negatif yang menguasai pikiran kita, maka pada akhirnya kita tidak mampu menemukan kebahagiaan itu. Kita sendirilah yang menciptakan supaya kita tidak bahagia. Seorang penulis katakan demikian, pastikan dunia tidak boleh mengubah senyummu, tetapi Anda harus mengubah dunia dengan senyummu. Dunia tidak boleh merampas kebahagiaan kita, tetapi kitalah yang menata dunia dengan senyuman kita. Kenapa kita harus selalu tersenyum? Ya, ketika kita mampu berpikir positif, maka dunia sekitar kita akan ikut tersenyum. Tidak perlu mengubah orang lain, tidak perlu merubah orang lain, cukuplah mengubah diri kita sendiri. Orang yang mampu mengubah dirinya sendiri, maka dunia sekitar akan ikut berubah di dalamnya. Dunia sekitar akan tahu bahwa duniamu telah menemukan kegembiraan itu. Karena itu, belajarlah berpikir positif. Berpikir positif dengan semua orang. Kalau kita dalam kitab suci mendengar, mengampuni musuh, berdoalah bagi musuh-musuh kita dan mereka yang mengutuk engkau. Kenapa itu? Tuhan meminta itu. Karena ketika kita mampu melepaskan, ketika kita mampu mengikhlaskan, berarti kita telah membiarkan pikiran-pikiran negatif ini tinggal. Pikiran-pikiran negatif ketika kita tinggalkan, maka kita akan menemukan kebahagiaan itu. Kebahagiaan itu sederhana. Bisa tersenyum di saat-saat seperti ini. Bahkan di saat-saat kita mengalami ketika semua orang meninggalkan kita, tetapi ketika semua orang berpikir negatif terhadap kita, pastikan Anda tidak boleh berpikir negatif terhadap orang. Seringkali pikiran negatif inilah yang membuat kita jauh dari kebahagiaan itu. Selain itu juga, poin yang keenam, bahwa orang tidak bisa bahagia itu melihat diri sendiri sebagai korban. Jangan menjadi korban. Kadang orang tidak bisa berhenti melihat dirinya sebagai korban. Hal ini membuat dia susah bahagia. Dia selalu menjadi korban.
Segala sesuatu dia, segala sesuatu dia. Jangan menjadikan diri kita sebagai korban, tetapi jadikan diri kita sebagai pelaku sejarah. Bahwa kita menciptakan sejarah, kita bisa melahirkan karya-karya besar. Pastikan saat ini bahwa saya mampu untuk menjadikan sesuatu hal menjadi karya yang besar, menjadi cerita yang sangat istimewa, cerita yang luar biasa, cerita yang menginspirasi, cerita yang membuat banyak orang untuk kembali pada kegembiraan itu. Mari kita belajar bahwa melihat diri kita bukan sebagai korban, tetapi melihat diri kita sebagai pelaku dari sejarah itu. Dan kita juga belajar untuk menemukan bahwa ketika kita menjadi pelaku sejarah, maka kita telah melahirkan karya-karya besar. Karena manusia dikenang bukan karena kepintarannya, kecerdasannya, tetapi manusia dikenang karena karyanya. Mari kita kembali merenungkan diri. Berapa karya yang telah kita hasilkan? Berapa banyak karya yang kita buat sehingga ketika orang lihat, orang katakan, "Wah, ini milik orang ini. Dia ini pada masanya." Memang kita menyadari setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Apakah kita menjadi orang-orang yang sangat luar biasa, orang-orang yang menginspirasi orang lain? Karena itu, belajar diri kita harus menjadi pelaku sejarah, bukan melihat diri kita sebagai korban. Dan juga orang tidak bisa bahagia juga karena membandingkan dirinya dengan orang lain. Setiap orang memiliki masalah tersendiri, tantangan tersendiri. Setiap orang memiliki solusi untuk keluar dari masalah-masalah itu. Karena itu tidak perlu membandingkan. Kenapa hidupnya lebih baik dari saya? Kenapa dia itu tidak pernah sakit? Kenapa dia itu selalu mengalami yang mudah, yang mudah, mudah? Ketika kita mulai membandingkan hidup kita dengan orang lain, maka pada akhirnya kita tidak akan menemukan kebahagiaan itu. Kebahagiaan itu seolah-olah jauh dari kita. Padahal kita sendiri bisa menciptakan itu. Kita sendiri bisa melakukan hal-hal itu. Ketika kita mampu melakukan hal-hal itu, kita jauh dari semuanya itu, ya. Tidak mau membandingkan, sama seperti tidak ada perbandingan ya. Tidak ada perbandingan antara matahari dan bulan. Tidak ada perbandingan itu. Mereka akan bersinar ketika waktunya tiba. Ketika waktunya tiba, maka mereka akan bersinar. Ketika malam, bulan. Ketika pagi, matahari. Mari kita juga belajar untuk hal yang sederhana. Ketika kita tidak membandingkan, maka kita menemukan kebahagiaan itu. Karena itu, aku bisa bahagia. Aku bisa bahagia, hal yang pertama yang dibuat. Jika itu masalah yang membuat kita tidak bahagia, maka saya memastikan bahwa saya bisa bahagia. Bahagia karena senyum. Saya selalu mengatakan itu. Kenapa tersenyum? Tersenyum dengan keadaan apa saja yang kita alami. Karena tidak ada sesuatu yang terjadi kebetulan di dunia ini. Tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Tetapi semuanya itu seizin Tuhan. Karena itu tersenyumlah. Apapun situasinya. Apapun masalahnya. Kalau di dalam kitab suci, Santo Paulus menulis, wartakanlah Injil. Baik itu di waktu yang tampan maupun tidak. Berarti di saat kita bahagia ataupun tidak bahagia. Tetapi teruslah mewartakan Injil. Apa itu Injil? Injil itu kabar gembira. Ketika setiap orang mendengarkan kabar gembira, bersuka cita dengan pewartaan kita, ketika kita mampu membawakannya dengan baik, dengan tersenyum, dengan baik, maka pada akhirnya dunia sekitar akan tersapa. Kita bisa mengingat atau perjalanan kita menggunakan mikrolet, bemo, di atas mobil, kita semua tidak tersenyum. Tidak tersenyum. Masing-masing sibuk dengan handphonenya. Tidak ada komunikasi yang terbangun di sana. Seolah-olah kita mendekatkan. Kita mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Tetapi sebenarnya masing-masing ada di dalam kehampaan itu. Tetapi ketika satu orang tersenyum dan membuka, selamat pagi, permisi, suasana itu akan menjadi cair. Karena apa? Dia tersenyum, dia membuka hatinya untuk orang lain. Ketika kita mampu tersenyum, maka kita
mempertimbangkan suasana hati. Kenapa kita makan? Makan, perlu makan. Makan itu mempertimbangkan suasana hati. Ketika kita menikmati makanan yang sangat menyenangkan, makanan kesukaan kita, ada yang senang pahit, ada yang senang pahit, ada yang tidak senang, ada yang senang manis, ada yang makan harus dengan garam, dan lain sebagainya. Maka mari kita belajar bahwa makanan itu mempertimbangkan suasana hati. Apa yang mau kita makan? Ketika kita bertamu kepada orang di rumah orang, teman-teman kita, kalau kita hobinya kopi dan orang memberikan teh, maka sebenarnya kita lagi tersiksa dengan diri kita sendiri. Maka mari kita makan mempertimbangkan suasana hati. Suasana hati yang apa? Selain kesehatan fisik, beberapa makanan dapat mempengaruhi kondisi pikiran kita. Mungkin kita sakit, kita makan semua makanan tidak enak, tetapi kita selalu minta mau makan ini, mau makan apel, mau buah apel, mau anggur, mau pir, dan semua kita minta. Mau roti coklat, mau semua hal yang kita mau. Tetapi ketika barang-barang itu diantar, kita sendiri tidak mau mencicipinya. Tetapi saat kita sehat, semua hal itu jauh dari kita. Karena itu, mari kita mempersiapkan diri kita sendiri yang paling sederhana. Ya, tersenyum, makan makanan yang mempertimbangkan suasana hati, dan relawan. Mari kita menjadi menolong orang, membantu orang. Siapa saja itu relawan. Ya, relawan yang mau menolong orang di sini, di sini, di sini, di sini. Ketika orang merasa bahagia, ketika banyak orang merasa menemukan harga dirinya, karena apa? Ketika dia mampu untuk membantu orang lain, merasa bahagia, merasa berarti, merasa bahwa dia harus bangkit dari kejatuhannya, itu hal yang paling istimewa. Dan hal berikut, aktivitas yang membuat orang bahagia, itu berlari. Lari. Tetapi bukan lari dari kenyataan. Berlari. Mungkin lopas. Yaitu lari-lari, jogging. Itu lari. Lari. Maka kita melihat satu suasana hati yang lain. Bahwa banyak orang di sekitar kita. Mari kita berlari dengan cara yang sederhana. Mungkin hanya di halaman rumah kita sendiri. Tetapi kita bisa melihat ada hal perubahan. Ada hal-hal baru. Bahwa saya masih bisa untuk bisa melakukan perjalanan dengan jalan yang cepat. Tetapi ada hal yang penting, meditasi. Kenapa kita meditasi? Di dalam meditasi itu bisa membuat orang bahagia. Karena ketika dia duduk, dia tenang, dia berpikir tentang dirinya, dia merefleksikan tentang pentingnya hidup, maka pada akhirnya dia akan tahu kenapa. Dia akan lebih dalam. Ketika dia lebih masuk ke dalam dirinya sendiri, dia akan menemukan kegembiraan itu. Ketika dia mampu menemukan kegembiraan, karena dalam meditasi, dia akan lebih tenang. Segala sesuatu yang kita bawakan harus ada dalam doa. Karena itu, tidak boleh mengambil keputusan. Keputusan saat apa? Mengambil keputusan saat marah, tidak boleh. Dan kita seringkali merasa menyesal setelah kita sadar bahwa keputusan yang kita ambil salah. Ketika kita mampu untuk diam sejenak di hadapan Tuhan, maka dia akan mengisi banyak hal untuk kita. Ketika dia mampu mengisi banyak hal untuk kita, kita pun akan mengisi orang lain dengan apa yang kita miliki. Karena itu, belajarlah untuk meditasi. Dan pada akhirnya, kita juga bisa belajar yang membuat orang bahagia, aktivitas yang membuat orang bahagia, tidur yang cukup. Ada banyak orang tidak bisa tidur. Kenapa tidak bisa tidur? Dia menghabiskan banyak waktu untuk bekerja, untuk mendapatkan banyak uang. Setelah itu, dia mengabaikan kesehatannya sendiri. Saat dia sakit, dia menghabiskan banyak uang untuk memperoleh kembali kesehatan itu. Apa artinya semuanya itu? Nah, saat ini juga, kita juga belajar hal yang paling sederhana, bahwa jalan-jalan keluar. Ketika kita diajak untuk jalan-jalan, itu adalah satu refreshing kegembiraan. Suatu hal yang sangat menyenangkan. Karena itu, pastikan pada diri kita
Saya bisa bahagia. Saya bisa melakukan hal itu. Tidak perlu cari kemana-mana. Tidak perlu mencari bahwa saya harus seperti ini. Tidak perlu mencari. Tetapi kebahagiaan itu diciptakan. Mari kita menciptakan kebahagiaan itu. Mari kita merasakan bahwa kebahagiaan itu datang dari dalam. Jika minggu lalu saya katakan, jika kekuatan itu datang dari luar, maka dia akan menghasilkan satu makanan. Tetapi kekuatan itu datang dari dalam, maka dia akan memberikan satu kehidupan. Sama seperti telur. Ketika kita memecahkan dari luar, akan menjadi lauk. Tetapi ketika saatnya tiba, kekuatan itu datang dari dalam, maka akan ada kehidupan. Setiap kita punya kesempatan untuk bahagia. Setiap kita pastikan, apapun situasimu saat ini, pastikan bahwa saya bahagia. Tidak boleh orang merampas kebahagiaan itu. Tidak boleh membiarkan dunia mengubah senyum kita. Tetapi senyum kita harus mengubah dunia. Senyum kita harus menata dunia. Dan karena itu, ketika kita belajar hari ini, kita mengikhlaskan semua yang pernah kita alami. Tidak terlalu mencemaskan masa depan dan memikirkan masa lalu, tetapi harus sungguh-sungguh hadir saat ini, maka pada akhirnya kita bisa menemukan kebahagiaan itu. Malam ini, kini, dan di sini. Setiap orang punya masa itu. Setiap orang punya kesempatan itu. Setiap orang bisa mengatakan bahwa saya bisa bahagia. Ketika saya bahagia, orang-orang di sekitar saya, lingkungan saya juga turut bahagia. Kenapa kita harus bahagia? Karena kebahagiaan itu adalah kekuatan untuk diri kita sendiri. Untuk membantu kita terus melangkah. Mari kita terus melangkah dalam hari-hari hidup kita. Teruslah melangkah, teruslah berjuang tanpa untuk membuat kita tidak boleh lengah, tidak boleh letih, tidak boleh membiarkan setiap orang mengakses diri kita. Tetapi kita sendirilah yang mengakses diri kita sendirilah yang menentukan saya harus keluar dari zona nyaman saya, maka pada akhirnya saya akan menemukan kegembiraan itu. Tidak perlu banyak orang mengubah Anda. Yang paling penting, kita mengubah diri kita sendiri. Jadilah bahagia tanpa didikte oleh orang lain. Saya memutuskan bahagia bukan karena orang lain, tetapi karena diri saya perlu bahagia. Apapun situasimu saat ini, pastikan saya akan menikmatinya. Saya akan sungguh-sungguh hadir dalam situasi saya saat ini. Tidak terlalu mencemaskan masa lalu dan tidak terlalu memikirkan masa lalu dan mencemaskan masa depan. Tetapi fokuslah hadir saat ini. Hadir saat ini untuk mengubah semua penderitaan kita menjadi kebahagiaan. Karena itu, malam ini, belajarlah untuk menjadi bahagia dengan cara yang sederhana dan Tuhan memberkati. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Romo untuk pengajarannya. Baik, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, tetapi sebelum kita masuk pada tanya jawab, kita akan berfoto bersama dulu ya Romo untuk dokumentasi. Mohon Ibu Bapak yang memungkinkan membuka kamera, kita buka kamera supaya Romo Janum bisa mengenal kita semua, bisa melihat kita. Bu Silva bisa bantu memberi aba-aba untuk dokumentasinya? Terima kasih banyak, Romo. Ingat ya, Bapak Ibu bahagia, berikan senyum buat dunia. Wow. Silahkan buka kameranya, berikan senyum untuk dunia. Satu. Terima kasih, Mbak B. Ya, terima kasih si Silva, Romo Janu. Saya bacakan pertanyaan yang masuk ya, Romo. Ya, Ya. terkait dengan tadi juga si Silva bilang, jangan biarkan dunia merampas senyummu. Nah, ini ada pertanyaan, Romo. Bagaimana jika sebenarnya pertanyaannya dimulai dengan begini. Ada dua pertanyaan dari seorang ibu, namanya Ibu Esther. Romo, bagaimana, apakah kebahagiaan itu adalah rahmat anugerah atau usaha manusia murni?
Nah, jika kita kehilangan nih, Romo, yang terkait dengan jangan biarkan dunia merampas senyummu. Jika kita kehilangan sesuatu, terutama kehilangan orang yang paling dekat yang kita cintai, bagaimana mungkin kita bisa bahagia? Kok sepertinya seakan kita tidak mempunyai perasaan cinta? Bagaimana pendapat Romo? Silahkan, Oke. Romo. Oke, terima kasih, Bu. Terima kasih. Yang pertama, setiap orang terlahir ke dunia karena Tuhan memiliki rencana besar dalam dirinya. Tuhan mengizinkan kita untuk memperkenankan kita untuk terlahir ke dunia karena untuk satu misi yang besar. Berarti Tuhan menginginkan kita untuk selalu bahagia. Tuhan menciptakan kita bukan untuk satu kebinasaan, tetapi Tuhan menciptakan kita menjadi manusia yang sangat istimewa, sempurna. Maka setiap pengalaman yang kita alami sebenarnya adalah berkat dari Tuhan. Pengalaman apa saja yang kita alami, tergantung bagaimana kita memaknainya itu. Seringkali kita lebih banyak mengeluh, maka pada akhirnya kita merasa bahwa itu adalah kutukan untuk saya. Tetapi ketika kita mampu memaknai itu, maka kebahagiaan itu sebenarnya itu tidak hanya hal-hal yang kemudian hal-hal yang baik, tetapi ketika kita mampu mengelola apa yang kita alami, itulah kebahagiaan. Yang berikut, pertanyaan kedua, orang-orang kita sayangi kemudian diambil, apakah kita terus bahagia? Kalau di dalam kitab suci membahasakan hal yang sederhana, apa yang aku lakukan saat ini tidak kamu mengerti, tapi kelak kamu akan memahaminya. Orang-orang tersayangnya kita, orang-orang tersayang, mungkin diambil oleh Tuhan. Dan pada akhirnya kita sulit untuk bahagia. Tetapi ketika kita mampu untuk menarik dari keramaian itu, untuk menemukan misteri itu, maka kita akan bahagia. Ketika kita merasa bahwa kita telah melakukan hal-hal yang baik, kita telah berkorban, kita telah berjuang, kita telah mendoakan, mengikhlaskan, memaafkan, tetapi yang kita dapat itu sebaliknya, mengadulah pada salib. Lihat, katakan, Tuhan, saya telah melakukan yang terbaik, tetapi kenapa yang saya dapatkan buruk? Di dalam keheningan itu, pasti Tuhan akan memberikan jawaban. Saudaraku, sebenarnya salib ini adalah posisimu, bukan posisiku. Tuhan yang begitu luar biasa telah melakukan yang terbaik untuk manusia, tetapi disalibkan. Maka ketika kita mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus, kita telah menyiapkan diri menjadi manusia-manusia bahagia. Terima kasih. Baik, Romo. Tadi berkali-kali Romo mengingatkan kami bahwa jangan memikirkan masa lalu, jangan terlalu memikirkan masa lalu, dan jangan mencemaskan masa depan. Hadirlah di masa kini. Ketika Romo mengatakan begitu, saya teringat pada Matius 6, Romo, Matius 6 ayat 34, yang di situ dikatakan, karena itu janganlah khawatir tentang hari esok, karena hari esok mempunyai kekhawatirannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Oke, terima kasih Bunda. Ada satu kalimat yang ini. Setiap hari kita berdoa Bapa kami. Setiap hari. Berilah kami rejeki hari ini. Hari ini. Tetapi kita seringkali kalau malam tidur, mau bangun pagi, kita setel alarmnya jam 4. Kita tidur jam 10. Kita begitu percaya diri. Jangan sampai kita meninggal jam 2 subuh. Alarm bunyi jam 4, kita tidak sadar lagi. Tetapi itu kita yakin bahwa kita ini. Tetapi kita harus sadar bahwa kenapa Injil membahasakan kekhawatiran itu. Seringkali kita menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan. Maka pada akhirnya kita mengabaikan saat ini. Dan setiap hari kita sekali lagi saya kembali pada doa Bapa kami. Berdoa Bapa kami. Rezeki hari ini makanan. Ketika kita masih mampu untuk menikmati makanan yang ada,
Ya, kita menyiapkan untuk masa depan. Kita tidak hanya untuk memonopoli semuanya itu. Tetapi kekhawatiran itu kadang-kadang membuat kita tidak bahagia. Kita terlalu cemas. Dan kita terlalu, karena besok itu memiliki kesusahannya tersendiri. Tetapi cukuplah melewati hari ini. Sungguh-sungguh hari ini bahwa saya bahagia hari ini. Ketika saya bahagia hari ini, di sekitar kita pun akan ikut bahagia. Kata-kata saya, mungkin sapaan saya, teguran saya hari ini akan membuat dia bahagia dan kita semua ikut bahagia. Maka jangan pernah membiarkan kekhawatiran itu. Kekhawatiran tidak boleh merampas apalagi mengubah senyummu. Tetapi pastikan senyum saya bisa mengubah dunia. Terima kasih. Ya, Romo. Ke judul tema yang dibagi dalam 3 sesi ini adalah Aku Bisa Bahagia. Dan ketika setiap orang ditanya apakah mau hidup bahagia, semua pasti ingin bahagia. Cuma kemudian bahagianya seperti apa? Nah, tadi Romo juga menyinggung bahwa ada beberapa kriteria yang disebutkan. Kriterianya itu kadang-kadang ada yang karena kita bahagia, karena harta yang melimpah. Mungkin cukup untuk hidup 7 turunan, atau tadi juga memiliki kedudukan dalam pekerjaan atau di masyarakat, atau juga bisa menyekolahkan anak-anak dengan baik. Tetapi kadang-kadang ada juga bahagia yang cukuplah kalau bisa makan 3 kali sehari, dan juga mungkin berkumpul bersama keluarga. Tadi Romo bilang, melihat keluar, berjalan, lalu atau berlari, atau kemudian makan sesuai dengan mood ya Romo, sesuai Iya, dengan suasana hati kita. Nah Romo, sebenarnya seluruh rasa bahagia yang kita sebutkan tadi itu sebenarnya memakai ukuran, kalau saya tidak salah ya Romo, saya menyebutnya memakai ukuran dunia yang kerap kali berubah-ubah sesuai dengan keinginan atau mimpi kita, dan sifatnya itu tidak permanen Romo. Jadi kalau mengacu pada pengajaran Romo yang 2 minggu lalu, sumber kebahagiaan sejati itu adalah Tuhan. Karena semua yang kita sebutkan tadi itu sebenarnya adalah kepunyaan Tuhan, dan ketika Dia mengambil itu semua juga itu akhirnya hilang ya Romo. Dan sumber kebahagiaan iya. sejati, Romo jelaskan pada 2 minggu lalu, adalah bersandar kepada Tuhan. Dan itu kita temukan itu dalam meditasi. Masuk kepada diri kita sendiri. Tadi saya katakan bahwa semua hal yang kita, seperti yang Ibu jelaskan kembali, semua hal itu ya, kita kembali pada diri kita sendiri. Menarik diri dari keramaian, menarik diri dari semua hal hingar-bingarnya dunia ini dan merasakan. Ya. Kalau di dalam kitab suci, semua Anda kumpulkan, tetapi malam ini jika Tuhan mengambilnya semua, maka kita tidak akan ada apa-apa. Tetapi karena itu kita harus menemukan hasrat. Kenapa kebahagiaan sejati ada pada Tuhan? Karena Rainer menulis, kehilangan terbesar dalam hidup bukan kehilangan harta. Kehilangan terbesar dalam hidup adalah kehilangan Tuhan. Dan penemuan terbesar dalam hidup bukan menemukan jabatan, tetapi penemuan terbesar dalam hidup adalah menemukan Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang ada dalam diri sesama kita. Yang paling sederhana. Mungkin Tuhan yang lagi selalu meminta. Dia hadir dalam diri orang-orang yang tak kita bayangkan. Hadir dalam sederhana. Maka mari, kalau kita dalam filsafat diajarkan hal yang sederhana. Hidup yang tidak direfleksikan adalah hidup yang tidak layak untuk dihidupi. Kenapa kita harus refleksi? Maka dalam refleksi itu, kita kembali pada diri kita menarik diri dari keramaian, maka kita masuk ke dalam diri, karena perjalanan terpanjang dalam hidup bukanlah perjalanan menuju ke Amerika, tetapi perjalanan terbanyak dalam hidup adalah perjalanan menuju diri kita sendiri. Terima kasih. Baik, Romo, ada pertanyaan berikutnya, Romo. Sebentar, saya bacakan. Kebahagiaan setiap kita kan berbeda-beda, Romo. Bagaimana membantu orang yang suka hidup dengan berkhayal dan sulit mengajak hidup ke saat ini, ke present? Setiap orang punya imajinasi, ya. Setiap orang punya imajinasi. Setiap orang.
seorang penulis menulis demikian. Logika hanya membawa Anda dari A sampai Z. Tetapi imajinasi membawa Anda ke seluruh dunia. Setiap orang punya mimpi. Setiap orang punya mimpi. Tetapi tidak boleh hidup di dalam mimpi. Jika dia bermimpi, dia mimpi, punya impian untuk membangun rumah. Berarti dia harus bangun dan kerja. Sehingga pada akhirnya impiannya itu menjadi kenyataan. Setiap orang punya mimpi, tetapi tidak boleh hidup di dalam impian itu. Maka dia tidak akan pernah. Disitulah kita terus berjalan bersama. Mungkin kita memberikan porsi yang cukup untuk dia. Porsi yang cukup, mungkin berjalan bersama. Apa yang dia seringkali hanya menghayal, dan terus menghayal, tetapi dia tidak akan pernah menjadi kenyataan. Maka dia membutuhkan orang. Saya mengingat ada seorang penulis, dia katakan, setiap manusia terlahir itu bukan pendiam. Cuman, dia belum menemukan orang yang pas untuk berbicara. Mungkin saat ini, dia belum menemukan orang yang pas. Dan Tuhan akan menentukan orang yang pas untuk mengubah dia. Cara Tuhan mengubah kita sangat gampang. Mungkin sangat sederhana. Sesederhana kita membolak-balikan telapak tangan. Jika peristiwa mujizat pertama, Yesus mengubah air menjadi anggur. Segampang itu Tuhan mengubahnya. Maka segampang itu pula Tuhan akan mengubah kita. Mungkin sekarang ini yang paling penting, kita semua punya impian. Semua yang punya mimpi, tetapi tidak boleh hidup di dalam mimpi. Harus membangun impian itu menjadi kenyataan. Terima kasih. Ya, belum ada pertanyaan lagi Romo, tetapi saya ingin kembali kepada pernyataan Romo bahwa kita bisa bahagia bukan hanya terhadap materi, tetapi jika kita hidup dan memiliki relasi yang baik dengan orang-orang di sekitar kita, dan kita bisa menemukan bahwa orang-orang di sekeliling kita ini adalah harta yang sesungguhnya. Tadi Romo mengatakan demikian ya. Romo, Ya. bagaimana seandainya lingkungan kita itu adalah lingkungan yang tosik, Romo? Ya. Ini kita nggak bahagia kalau ada di situ, Romo. Ya, di lingkungan sekitar kita, setiap kita, kenapa setiap orang tidak pernah meminta untuk dilahirkan di tempat itu. Tidak ada orang yang meminta untuk lahir di tempat itu, ya, atau tinggal di tempat itu. Ya. Di sini yang tadi saya katakan bahwa mampu berpikir positif, energi, berpikir positif, apapun situasinya. Kita tahu bahwa ini lingkungan sangat ribet. Semua orang selalu berpikir negatif terhadap kita. Tetapi sekali-kali kita tidak boleh terpengaruh. Kita tidak boleh terpengaruh dengan siapapun. Ya. Setiap orang yang menjumpai Tuhan tidak akan mudah terpengaruh. Terpengaruh. Kita mengingat bahwa ketika peristiwa tiga raja dari timur. Mereka pergi untuk menjumpai Yesus di Bethlehem. Sebelum sampai di Bethlehem, mereka menjumpai Herodes. Herodes mengatakan, kapan bintang itu muncul? Herodes tidak tahu. Tetapi dia mengumpulkan semua ahli dan dia katakan, di mana Mesias akan lahir? Di Bethlehem, di tanah Yehuda. Di tanah Yehuda. Sebab daripadamu, hai Bethlehem, di tanah Yehuda. Di Bethlehem, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil, sebab daripadamu akan lahir seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Setelah itu Herodes memiliki pengetahuan, dia memanggil orang-orang Majus itu. Dia bertanya dan pada akhirnya dia memberikan pesan. Pergi kunjungi, setelah itu kembali dan katakan kepada saya dan saya juga akan pergi mengunjungi. Tetapi ketika orang-orang Majus itu pergi, mereka menjumpai Tuhan, mereka kembali lewat jalan lain. Setiap orang yang menemukan Tuhan, dia akan tidak tepat terpengaruh. Dia akan kembali lewat jalan lain. Mungkin di lingkungan kita yang sebenarnya untuk menarik kita jatuh, tetapi pastikan saya telah menemukan Tuhan, maka saya tidak akan kembali lewat jalan yang sama. Ketika semua orang memperlakukan saya, karena memperlakukan saya buruk, bukan berarti saya juga harus memperlakukan dia buruk. Karena membalas kebaikan dengan kebaikan itu manusiawi.
Tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan itu ilahi. Terima kasih. Baik, Romo. Terima kasih, Romo. Jadi, jangan terpengaruh walaupun lingkungan kita buruk dan hendak menarik kita jatuh bersama mereka ya, Romo, atau Ya, ya. sengaja menjatuhkan kita. Romo, kembali lagi kepada diri sendiri. Bagaimana ini ada pertanyaannya? Bagaimana jika kita itu masih terperangkap pada masa lalu, katakan kita tidak bisa move on dari diri kita yang sukses. Jadi, kalau istilahnya sekarang itu berarti ini, Romo, apa namanya? eh Kok saya tiba-tiba lupa? Jadi kondisi sekarang tuh sudah beda dari dulu orang yang sukses. Lalu sekarang kondisinya sudah tidak sama lagi. Dulu punya kedudukan, sekarang tidak punya kedudukan. Nah, tapi tidak bisa lepas dari itu, Romo, dan menuntut diperlakukan sama seperti ketika masih dalam kondisi sukses itu. Di saat kita berada, hidup itu selalu berputar. Mungkin saat ini kita ada di atas, di puncak. Tetapi sadarkah kita, ketika kita ada di atas puncak, berada di puncak, banyak orang yang menopang kita dari awal. Apakah kita mengingat mereka atau tidak? Dan ketika kalau kita pernah membayangkan atau refleksi masuk ke dalam diri kita sendiri. Kalau semua orang mengangkat kita tinggi dan pada akhirnya menjatuhkan kita, itu jauh lebih sakit. Dan yang paling penting, kenapa itu? Ketika kita berada di puncak dan tidak memperhatikan mereka yang ada di bawah, maka pada akhirnya ketika kita runtuh, kita merasa bahwa segalanya hilang. Semua orang yang ada di sekitar kita tidak ada lagi mendampingi. Karena apa? Ketika kita ada di atas puncak, kita tidak melihat mereka yang ada di bawah. Kenapa Yesus menunduk dan menulis di tanah? Menunduk itu hanya mau menunjukkan tentang sikap kerendahan hati. Ketika kita mampu untuk menemukan kerendahan hati, dan kita tidak perlu menyalahkan orang lain, tidak perlu. Yang perlu kita salahkan adalah diri kita sendiri. Kenapa saya tidak bisa terima masa lalu? Kenapa masa lalu selalu mengingatkan saya, waktu itu saya sebenarnya tidak hidup susah. Tapi kenapa kok susah? Susahnya karena kita menemukan hal yang berbeda dari situ. Mari kita belajar untuk selalu dan senantiasa menghargai orang-orang di sekitar kita, karena itu adalah harta yang kemudian membuat kita bahagia. Terima kasih. Baik, Romo, kita sebenarnya sudah mendekati pukul 9 di tempat Romo ini karena ada perbedaan waktu, berarti Iya, juga sudah jam 10 ya, Romo. ya, Besok iya. sudah masuk sekolah kan, Romo? Satu pertanyaan lagi ya, Romo, bagaimana caranya tadi keluar dari post power syndrome itu, Romo? Iya. Ketika kita keluar, kita mau keluar dari diri kita sendiri. Mari kita belajar keluar dari diri kita sendiri. Hanya membutuhkan, tidak perlu butuh orang lain. Yang paling kita butuhkan adalah komitmen dari diri kita sendiri. Ketika kita memutuskan, karena tidak bisa ada orang yang bisa mengubah kita selain diri kita sendiri. Ya. Ketika kita katakan bahwa saya mau bahagia, nah, Anand Krishna pernah menulis ini, jika Anda memilih untuk bahagia, tidak ada satu orang pun yang bisa merampas kebahagiaan itu dari Anda. Tetapi jika Anda memilih untuk bersedih, tidak ada satu orang pun yang bisa mengubah atau membuatmu bahagia. Maka di sini mari kita belajar bahwa yang bisa mengubah adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Tetapi Tuhan, yang penting kita duduk dan kita katakan, Tuhan, Engkau tahu semua yang saya miliki. Dan di dalam kitab suci, semua jalanku kau maklumi. Terima kasih. Baik, Romo, sebagai pertanyaan pamungkas, tadi Romo mengingatkan kepada kami untuk berani masuk ke dalam diri sendiri. Artinya juga kita melatih diri untuk bisa bermeditasi, menghilangkan suara-suara dunia dan masuk lebih dalam kepada diri sendiri supaya kita juga bisa mendengar suara Tuhan. Romo, silensium atau hening dalam meditasi itu pasti kita harus silensium. Itu kadang-kadang menakutkan, Romo, karena kemudian kita bertemu dengan diri kita sendiri dan kita tidak bisa melawan, kita akan bisa melihat segala macam ambisi, lalu kemudian juga ketakutan, kemarahan, apapun yang ada di dalam diri kita. Nah, mungkin itu sebabnya juga silensium itu relatif sulit, Romo. Silensium itu sulit karena orang akan tahu. Yang paling tahu diri setiap orang, diri kita, yang paling tahu keadaan kita, hidup kita, cuma diri kita. Dan Tuhan yang menciptakan kita.
Kenapa kita selalu bersifat untuk ini? Yang ribut. Ketika kita diam, kita takut dengan diri kita sendiri. Karena kita sudah jauh ke belakang. Seorang penulis katakan, jagalah rahasia orang sama seperti Anda menjaga aibmu. Berarti orang punya rahasia, kita punya aib. Kenapa kita tidak masuk ke dalam? Diam, silensium itu mengoreksi, bukan mengoreksi di sekitar, tetapi mengoreksi diri kita sendiri. Kita dalam diam kita mengoreksi diri kita. Tidak perlu mengubah orang lain. Cukup dalam diam kita mengubah diri kita sendiri. Dengan kita mengubah diri kita sendiri, dunia sekitar akan ikut berubah di dalamnya. Terima kasih. Ya, baik Romo. Pengajaran yang luar biasa malam ini. Kita diajak untuk menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Hanya ke dalam Dialah sumber kebahagiaan sejati. Amin. Apa yang ada di dalam dunia ini tidak bisa kita andalkan. Karena semua itu juga ciptaan, semua itu milik Tuhan. Ketika ketika kita berpegang pada Sang Pencipta, kita memiliki segalanya. Begitu ya Romo? Dan kita juga akan menjadi bahagia. Iya, Baik, iya, iya. Ibu Bapak, eh, rekan-rekan sekalian, kita sudah menerima begitu banyak anugerah dari Tuhan. Dan saat ini Tuhan juga mengetuk hati kita untuk berbagi kasih. Tanda kasih itu bisa dikirimkan melalui BCA, ya, dengan nomor rekening yang sudah tertera bisa dibaca di sini atau dalam undangan webinar ya, melalui BCA nomor 504-028-5956 atas nama Regina Yoselin Lim. Bagi mereka, ibu bapak dan rekan-rekan yang sudah memberikan tanda kasih, kami mengucapkan terima kasih. Sekarang kita akan mendengarkan sepatah dua patah kata dari Pak Gunawan selaku Ketua Komunitas Mukjizat Kerahiman Ilahi. Apakah Pak Gunawan sudah hadir? Ya, Oke, selamat malam. silakan Pak Gun. Baik. Sebelumnya minta maaf ya, saya terlambat masuk hari ini. Tadi pesawat delay 1 jam, ambil bagasinya 45 menit. Jadi nggak keburu masuk. Minta maaf ya. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Romo Jano yang telah mengajar kita di sesi yang kedua nih. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Juga terima kasih kepada Bu Bey yang telah memandu acara ini. Terima kasih Bu Bey. Hari ini memang posisi terdesak. Ibu Maria Ejau juga lagi maraton meeting itu di kantor. Jadi nggak bisa hadir. Terima kasih juga kepada Ibu Marta Lauli sebagai singer kita malam hari ini. Juga terima kasih kepada komunitas Kerahiman Ilahi dari Paloti. Stasinya Kalitres ya. Paluti. Terima kasih Bu Isnawati, Kristina Debi, Ibu Atok, Ibu Anwaria selaku Ketua, dan Ibu Lina. Terima kasih semuanya. Semoga Tuhan memberkati kita. Juga semua yang hadir pada malam hari ini, saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga dengan dukungan dan dengan setianya Anda mengikuti acara kita akan bermanfaat untuk pertumbuhan rohani kita. Sekali lagi terima kasih. Baik, kita segera akan menutup ibadah kita ini dengan satu lagu penutup dan kemudian dengan dua bentuk. Mungkin bukan lagu ini, Bu Silva. Saya geser lagi ke bawah coba. Oh, udah kita tahu salah lagu penutup, mungkin salah posting tadi. Kita langsung doa penutup dan doa berkat aja Romo. Silakan Romo. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Tuhan, Engkau mengumpulkan kami dari berbagai tempat hanya karena ada hati yang tulus. Ada kasih yang abadi. Berkatilah kami Tuhan. Bahkan kami datang dengan berbagai persoalan hidup kami masing-masing. Engkau tahu semuanya itu.
Engkau tahu kekhawatiran kami, kecemasan kami. Engkau pun tahu rencana-rencana besar kami. Semoga Engkau selalu dan senantiasa membawa kami pada kegembiraan yang menyelamatkan. Malam hari ini, berkatilah kami dalam istirahat. Berkatilah orang-orang yang telah Engkau satukan di dalam kebersamaan ini. Dan semoga kami sekalian dengan peletakan tanganku dan dengan berkat doa Bunda Maria, Engkau memberkati kami sekalian dimanapun kami berada. Dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo Terima Janu. kasih. Ya, Penutupnya nggak usah. Terima kasih Romo. terima kasih. Terima kasih Ferdinand Terima kasih Dennis. teman-teman semua. Malam. Malam. Terima kasih.